Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi Galbay pinjaman online modal nasional. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjol modal nasional adalah nama salah satu sistem elektronik perusahaan fintech lending atau pinjol legal di Indonesia. Namun perlu diingat, modal nasional yang dimaksud adalah pinjol modal nasional yang merupakan milik PT Solusi Teknologi Finansial. Modal nasional juga merupakan nama produk yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perusahaan fintech lending dengan nama tersebut secara resmi berizin di Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 2 Juni 2021. Sementara buat yang Galbay, ada sanksi berupa denda biasanya sudah diatur sejak awal, sehingga tidak akan terus bertambah setelah utang pokok mencapai batas tertentu. Bagaimana risiko dan dampak setelah 1 tahun telat bayar? Jika Anda menunggak selama 1 tahun, proses penagihan akan semakin intensif. Namun umumnya debt collector tidak akan langsung datang ke rumah, terutama di luar Jabodetabek. Waktu kedatangan DC paling cepat biasanya 1 bulan. Namun dalam beberapa kasus bisa mencapai 3 hingga 7 bulan, tergantung pada jumlah nasabah di wilayah tertentu. Oke, berikut ini adalah beberapa solusi Galbay pinjaman online modal nasional. Yang ke-1, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki di rumah, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contoh barang yang bisa dijual cepat adalah elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang kedua, laporkan ke pihak berwenang. Saat mengalami gagal bayar dan tagihan menunggak selama beberapa bulan, tidak menutup kemungkinan jika pihak penyedia pinjaman online mengirimkan debt collector untuk menagih utang kepada debitur. Perlu dicatat bahwa tidak semua debt collector mengikuti aturan dari pemerintah untuk menagih utang, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan seperti teror, intimidasi, atau ancaman. Jika hal tersebut terjadi, blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Kemudian laporkan ke pihak kepolisian dan lampirkan laporan polisi ke kontak yang masih melakukan aksi teror. Yang ketiga, hindari mengambil pinjaman lain. Dalam keadaan finansial yang sulit, hindari mengambil pinjaman lain untuk membayar pinjaman yang sebelumnya. Hal ini akan membuat pinjaman online semakin menumpuk dan lebih banyak lagi yang harus debitur bayar. Yang keempat, cari kerja sampingan. Salah satu langkah mengolah gaji agar merdeka secara finansial adalah dengan menambah anggaran tambahan, yakni dengan mencari pekerjaan sampingan. Di tahun ini, manfaatkan waktu senggang yang masih Anda miliki dengan menambah penghasilan dengan mencari pekerjaan sampingan atau freelance. Menjadi reseller atau bisnis online, menjadi seorang pekerja sampingan tentunya harus pintar-pintar mencari peluang yang bisa mendatangkan banyak penghasilan walaupun dengan waktu yang singkat karena tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan proses produksi. Hal yang bisa disiasati adalah dengan menjadi reseller produk dan dijualkan kembali dengan bisnis online. Banyak produk yang bisa Anda jual, misalnya makanan ringan, aksesoris smartphone, dan produk lain yang tidak membutuhkan modal terlalu besar. Banyak platform yang bisa Anda manfaatkan, misalnya Instagram, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Jangan terlalu terpaku dengan satu platform saja agar jaringan Anda makin luas. Yang kelima, restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar tagihan. Melalui restrukturisasi, debitur bisa melakukan negosiasi dengan pihak penyedia pinjaman online untuk diberikan keringanan berupa pengurangan bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penghapusan denda.
Perlu diperhatikan, dalam melakukan kesepakatan dengan pihak penyedia pinjaman online, debitur juga harus memperhatikan kesanggupan finansialnya agar bisa melunasi semua tagihan yang belum dibayar. Yang keenam, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang-orang terdekat. Carilah dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Oke, saran dari saya buat kalian lebih baik fokus pada cara untuk melunasi utang tersebut. Kejarlah solusi finansial yang efektif. Hubungi pihak pinjol jika mengalami kesulitan. Komunikasikan dengan pihak pinjol seperti Modal Nasional. Banyak pinjol bersedia memberikan solusi seperti restrukturisasi atau penundaan pembayaran. Tidak perlu takut dan jangan terlalu khawatir dengan ancaman-ancaman DC. Sebagai pinjol legal, mereka harus tetap mematuhi aturan yang ada. Solusi paling efektif adalah fokus pada melunasi utang, bekerja keras, cerdas, dan meningkatkan kualitas hidup. Jangan lupa untuk memperbanyak ibadah dan doa sebagai sumber kekuatan. Semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman dapat segera menyelesaikan masalah finansial dengan baik. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online Modal Nasional. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online Modal Nasional di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Modal Nasional, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.